Halo sobat ngulik tani sekalian dimanapun berada, pada kali ini kita akan merintahkan mengembang biakan kunyit hitam, dimana dulu kunyit hitam ini sudah hampir punah ya, dan alhamdulillah sekarang dengan berkat ketelatenan sisa-sisanya udah berkembang biak, udah menjadi beberapa polybag. Mungkin sekarang udah menjadi kurang lebih sekitar 100 polybag ya. Ini polybagnya di sebelah sana udah disiapkan. Dan sekarang kita proses penyepelitan. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi acuan buat teman-teman ngulik tani ya. Jadi untuk budidaya kunyit hitam ini memang kita perlu ketelatenan. Nah, ini saya udah menyepelit beberapa. Tuh. Nah, jadi untuk menghindari kegagalan tanam dalam penyepelitan pengembang biakan kunyit hitam ini, nah, dalam penyepelitannya jangan sampai tidak terbawa dengan ini tunasnya ya, dengan umbinya ini atau rimpangnya. Jadi dengan pohon yang baru ini harus selalu ada rimpangnya ini, karena dengan pertumbuhan baru sekian ini masih butuh nutrisi dari rimpangnya. Karena saya sudah membuktikan dengan kita pengembang biakan penyepelitan tanpa rimpang, ini kehidupannya bukan 50-50 lagi, tapi antara 25 sampai 75%. 75% mati, 25% hidup. Tapi kalau dengan dikasih rimpangnya seperti ini, dipotong seperti ini, maka ini 99% akan bisa hidup dan tidak layu ya, langsung tumbuh, langsung seger gitu ya paginya. Dan untuk menghindari stres dari pemindahan ini, setelah dipotong, begitu pas dipotong kita harus menyiapkan bawang merah ya. Nah, bawang merah seperti ini, bawang merah ini dipotong lalu diusapkan ke sini seperti ini ya, ke bekas lukanya, bekas potongan rimpang ini. Tujuannya untuk menghindari stres, biar dia tidak terkena bakteri-bakteri, dan ini tidak akan busuk kalau dikasih bawang merah seperti ini. Tapi kalau tidak dikasih bawang merah biasanya cenderung busuk gitu ya, kena basah, terlalu banyak guyuran air hujan atau terlalu banyak siraman air, pokoknya akan membusuk kalau tidak dikasih ini saya pengalaman ya, berdasarkan praktek. Nah, dan alhamdulillah ini dari satu polybag kita bisa menyeplit. Yang penting kita pengambilan seplitannya dengan teliti ya. Ini bisa setiap pohon bisa langsung satu polybag. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita dapat 10 walaupun kecil ini kita bisa langsung dikasih di polybag terpisah ya. Kalau pemotongannya kita di sana sudah disiapkan tuh ya. Polybag aja. Ya, alhamdulillah bisa jadi 10 ya. Untuk media tanamnya ini tidak neko-neko, tidak terlalu banyak apa-apa. Ini hanya tanah saja, tanah terus pupuk kandang, tanon kotoran domba dicampur dengan pupuk postal ya. Postal itu yang biasa ada di kandang ayam sayur gitu ya. Itu untuk bahan media tanamnya. Dan ini saya juga sudah membuktikan media tanam ini bagus ya. Karena saya ini budidaya kunyit ini udah kurang lebih 2 tahun ya, walaupun masih belum, istilahnya belum merasakan panen yang sebenarnya gitu, baru pengembangan terus dan pengembangan. Karena saya dari beberapa pohon, dan sekarang alhamdulillah udah, kalau di total ini sebenarnya sisa kegagalan ya, karena di tahun pertama kita tidak diseriuskan dan alhasil ya katakan gagal lah ya. Ini sisa-sisa kegagalan dan sekarang udah menjadi kurang lebih 100 polybag. Nah, buat saudara-saudara, teman-teman yang mau ikut mengembang biakan kunyit hitam dan ingin mengembangkannya, jadi jangan berpikir masalah harga dulu, yang penting kita bisa nggak, berhasil nggak untuk budidayanya gitu. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan bibitnya juga bisa komentar di video ini. Nanti kalau misalkan ada, walaupun di tempat saya belum ada, nanti saya akan salurkan ke komunitas yang lainnya kalau teman-teman membutuhkan benih atau bibit dari kunyit hitam ini. Ini saya tancap dulu ya. Ini nanti setelah ditancap kita langsung siram nih ya untuk penyiraman pertama. Nah,
Jadi untuk polybagnya jangan langsung dikasih penuh, nanti biarkan dulu. Nanti kalau setelah ada pertumbuhan udah bagus dan udah ada keluar tunas baru, baru kita diurug lagi, disaur lah kalau bahasa Sunda mah ya. Jadi memang si bibit ini butuh adaptasi teman-teman ya. Tapi kalau untuk teman-teman sekarang yang mengambil benih dari kita, yang udah berjalan ditanam di tanah Indonesia, tentunya tidak akan terlalu ngarumas ya. Beda dengan saya dulu dengan kawan-kawan, ini kita kan impor dari Thailand ya, jadi perlu adaptasi dulu tanahnya. Ini kalau pengambilan benih dari kita udah dipastikan itu udah adaptasi dengan tanah Indonesia ya. Ini barisin ke mana banyak? Mana aja, aja. Tadi itu banyak. Nya tadi itu lah. Oh, ini tadi itu lah. Ya. Tapi iya dia ratakan. Iya banyak. Nya. Ratakan dia, Pak. Nya. Itu. Ya buat teman-teman, ini pengalaman juga ya. Jadi bagusnya si kunyit ini penyimpanannya itu yang di tempat yang rimbun ya, yang tidak langsung terkena sinar matahari, itu yang bagus pertumbuhannya. Jadi kalau yang terkena langsung sinar matahari itu benar-benar harus perawatan ekstra, air jangan pernah lambat, ketika dikasih kemarau tiap hari harus disiram gitu. Tapi kalau di bawah rindang seperti ini ya minimal per 2 hari per 3 hari kita masih bisa mengabaikannya gitu. Walaupun musim kemarau kita bisa menyiramnya 2 hari sekali gitu. Tapi kalau di tempat terbuka yang langsung terkena sinar matahari itu benar-benar kita harus tiap hari, bahkan harus sehari 2 kali, pagi-pagi dan sore. Ini walaupun kecil seperti ini ya, ini akan tumbuh, akan keluar lagi tuh, udah kelihatan dari tunas-tunasnya ya. Ini akan tumbuh besar. Nah nanti setelah ditanam seperti ini kita siram ya. Itu terus dulu benah langsung bariskin diri ya Pak ya? Iya. Langsung dibariskin. Nah ini kita ngambil dari sini teman-teman nih. Ngambil dari sini nih, ini juga masih ada beberapa polybag lagi ini masih jadi 10. Dari 1 ember ini kita bisa jadi 20 polybag. Jadi untuk penawarnya itu bawang merah teman-teman ya, supaya langsung subur gitu, langsung seger, tidak layu, nggak ngalamin stres berat. Yang namanya udah dipotong kayak anak kecil habis disunat lah gitu, dia kan luka ya kalau nggak dikasih penawar. Ya stres, sakit. Oh, udah 2 tahun melak ya. Yang Gagal wae. kurang mah pertanian, kurang tukang tani jadi nanti apa? Dah bahwa coba sama ngebilang nanti apa? Banyak 2 tahun beli ini. Ngan iya teh araja so teh. Mun tinggal di nana sirungan. Oh, saya kepaculannya Pak ya? Nya. Adaptasi tanah itu. Nya, kieu beda jeung. Soalnya kan ada yang paling biasa. Jam. Nama terus adaptasi tanah orang terus 2 tahun. Iya. Impor ke Apa Thailand. itu apa? Deueuh. Apa itu apa jam? Nusa liwat mah sami sareng koreng di urang. Tahu den kan? Itu tuh persemaian Sama gini. tak teh aja dianjurkan make dolomit oge, Bah. Nya, Kapur. nya eta. Awal jangan kaburu ya. Nya kudu kapur dan tidak pilih Kan kaburu. si kadar asam tinutan teh. Jadi berdan Ya tanah nu tos ga ieu mah tos non lain garungnya anu minang dipake nya jaram. jarang. Mainan jaram. Tah ku dolomit teh pae. Nya, nah Netral deui pan. Nya Ya. si unsur harana teh naik deui. kalau dijang ya dia dah dan tu dia deui ka kita sabak ini. Baik maghrib babari gini. Gitu ya. Maghrib bawa pisan. Kita mau aja jangan tuh. Itu udah dadak. Bener melak tahun kok. Nya. Dia teh bilang lepas karena teh apa teh. Mas mau beureup. Bang beureup. Deui baik deui dan dinya da seperkali pae.
Ngajar. Para hewanya banyak. Bae. 2 tahun ya akhirnya apa? Dia berkembang akhirnya iya. 2 tahun. Lama cuaca kan di dia mah kiri ke tiis. Ya, gitu. Jadi perubahan cuaca Ya. kayaknya melak kapol di leuweung. Da teu etaan bah. Terus sempat kembang we. Teu jadi buah. Teu jadi buah. Teu ya. Teu di Ciharung pan eta nu bakonyen dengan dia lah. Kapol wungkul. Padahal ini syariat mah tanah suburnya. Subur teuing. Iya. Ras janten kapol mah kadang di tanah beureum, tanah Bener sumur bener. teuing mah Benar ya. bajir lah Bajir. Itu jadi buah deh. Aya di urang oge saperus di kebon awi sok aya. Tapi kan ukur ngelemeng hungkul, bodas ya kan. Nah, ini juga Musnya Iya. asli ya ayam teh mah mah camani mana kayak pernah hideung. Ah, Aya hideung eta na ungkulnya awakna. Ya, kan gitu. iya teh bini teh anu di gudang sareng nu di kadiekeun teh seueur ka dieu. Ya. Tapi ayeuna suburna seueur kana di ditu di gudang. Gitu nyata. Anu bae itu mah berenang katalingakeun atuh. Hampir tilu kali lipat nu ka dieu mah. Ya, ya. Bini teh seueur nu ka dieu. Da tujuanna kan di dieu mah tanahna sae gitu nya. Ya. Tapi nya ari teh katalingakeun apa ini. Enggak ngakeun namanya. Ya, Pak. Pas komonon pertama mah nih Pak. Ya. Paeh kabeh itu Baik, aduh ini. gila. Anu di ditu mah tina 3 polybag ayeuna jadi 100 polybag. Ting nyedian saat tangkaleun sapolibekeun urang nyengkeun di bulan. Ting garap nya ada kada kembang mah katurut. Nah, Kan kembang mah kembang naon oge. Katurut. Oh, jang irani mah bijang eta mah jang. Ang ditekeun pas we ieu. Nyali itu di salehnya. Beli teu jang dia aja lo pegan. suburnya. Maru pasar mah kopi we nama Tah, banyak. buku pasar mah kopi we. Kan bukan kopi Apa? bang, kete kopi teh rencana teh nanti dia bakal jadi bahan pokok we gitu. Nah, iya Bahan kopi pokok. mah. Wah, bener jang. Aduh apa tanda sampai dijual eta teh mah tuh. Kalau jual salah dijual lu ini kan Yang lain kudu lewat hal jajua kerepan Kerepan deui deui. we. Asal deui nu lowongna. Eta oge di jang mah. Biara Di mah tadi nya. Kopi mah jadi bahan pokok. Nya. si Cuno be di Lamajang 700 tangkal 17 juta bah borong. Eh, Di borong sausum. cuman enggak apa balik ke borong jadinya. Cepatnya. Sok uing di borong bah. Emang geus Ya. aya mah alanan. Uing kamu itu di Lamajang ge kamari di alam 10 kilo Oh, udah. borong 5 juta. Udah. Ah iya Pak, saya nama dikadieukeun deui Pak. Ah, Saya nama dikadieukeun deui. Ya, Saya jarang Cenah deui. sirungan deui. Surungan deui. nya. Panen raya beki loba beki mahal. Benar. Aya sayur mah beki murah. Murah. Benar ya. Nah, ini teman-teman. Ini kita dari satu pot ya. Kalau kita kembang biakan lagi ini jadi sekitar 20-an. Yang tadi satu ember tadi udah jadi 20. Nah, ini dari pot ini ya. Ini barusan kita bongkar dari pot ini. Kita rendam ke air karena kalau tidak direndam ini padat. Susah bukanya. Oh. Dari rimpang ini. Ini juga belum beres nih, kita harus rendam lagi nih. Nah, kalau kayak gini kan akarnya udah kelihatan ya. Tuh. Kita potong, kita sepit, ini jadi berapa ya? Nah, ini jadi harus bersih ya, pakai air biar kelihatan kita motongnya di mana gitu ya. Susah kalau penuh dengan tanah. Kalau seperti ini kelihatan tuh sebelah mana yang harus kita potong. Ini sebenarnya kita splitnya terlambat sebenarnya untuk yang ini ya. Ini udah terlalu gede-gede. Jadi udah pada punya rimpang masing-masing si benihnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini benih, ini jangan sekali-sekali ini dibikin dua ya. Ini jangan pernah dipotong di sini karena ini belum kuat. Saya sudah pernah coba, saya sudah pernah mencobanya dan alhasilnya busuk. Jadi lebih baik kalau udah seperti ini udah ada rimpangnya, ini dari rimpang indukannya. Ini rimpang yang baru tumbuh. Ini ditanam aja segini, dibikin satu pot aja, biarpun ada 2-3 pohon ya.
indukannya udah terlalu gede-gede. Seger nih. Sampai daya mah kalangkungan teuing, jadi terus arageun teuing. Jadi teu tiasa dipisahkeun. Terus dia tilu. Pami dipisahkeun bakal lain pae. Pami nu dina MR mah janten 20. Da aralitkeun nih. Terus ngahariji. Arageun teuing. Jadi terus ngararimpang masing-masing. Mana nih? Iya. Iya. Dengan hiji kana ieu teh. Mana naon apa kan? Lah? Dikorek mana naon? Kanu kieu mah pengen tambah kagatil nya. Nya. Ono arageun ieu mah terus ngahariji. Oh, pilih nama ieu. Oh. Bukan yang bisa. Second hand bisa kan kita mau hiji. Dikorek. Eta teh da jantan deui nya. Jantan. Anu Apaan ieu gabung goreng teh nu kieu. nu raweuh nya. Ieu kita kalau dipelakan juga. Nu tadi sisa. Iya. Kita aya isian deui. Ayo mah terus arageun terus hariji. Upami dipotong da ngora keneh. Oh. Payah kita ini. Nah ini dalam kondisi seperti ini sebenarnya khawatir nih ya. Nah tapi kita coba aja. Ini dulu pernah coba kita ini 50-50, ada yang hidup ada yang mati kalau kondisi ini seperti ini nih. Karena tidak ada nutrisi dari rimpang bawaan indukannya. Nah seperti ini kita jangan dipotong lagi ya. Ini kalau dipotong ini udah pasti mati nih yang ini ya. Karena untuk tunas induknya yang ini yang udah berbunga, ini yang baru. Tambah ini kan rimpangnya ini udah nggak ada rimpang indukannya. Jadi ini rimpang baru yang masih muda. Ini sangat rentan untuk kematian. Jadi ini kita dibikin satu pot aja dulu. Nanti kalau udah berkembang baru kita pisah lagi. Nah seperti ini nih. Ini tingkat kehidupannya paling sekitar 10%-an ya. 90% mati biasanya, tapi kita coba tancapkan saja. Nah, udah selesai. Tuh, seperti ini. Sesi penyiraman sama Mami disiram. Tuh. Cacing. Oke, teman-teman, sobat Ngulik Tani. Sampai di situ dulu lah. Kita bertaninya ya, bercocok tanamnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Ngulik Tani. Nah, sobat Ngulik Tani, setelah kita menyemai kunyit hitam, sekarang kita akan lanjut menanam. Ini mau nanam apa ya?